Saya seneng hari ini berita-berita baca itu di media online Khofifah dipanggil KPK. Tapi kalau ini gak teko dek nih. Bisa jadi tidak datang ya karena trauma Jumat Keramat. Soalnya tersangka nek diceluk hari Jumat, alamat gak mulai, alamat pakai rompi oren. Pertanyaan dari Cak Soleh buat kalian warga Jawa Timur sing jaluk pengampunan pajak gak dikabul-kabulno, sing kene ngurusi korupsi Bank Jatim lebih dari 500 miliar yo gak direken mbek gubernur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Khofifah Indar Parawansa diduga korupsi. Ya, cukup menarik mengingat elektabilitas dan popularitasnya sebagai pejabat yang mempunyai rekam jejak panjang ternyata akhirnya tersandung kasus korupsi. Ya, masih diduga ya. Dan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ternyata menuai berbagai hasil yang cukup mengejutkan, di mana ternyata tentang dicoretnya dana hibah yang menurut Deddy Mulyadi akan menghasilkan sebuah penyelewengan dana oleh berbagai elemen ya, baik dimulai dari kepala daerah sendiri yaitu gubernur. Ya, akhirnya ini terbukti ya, masalahnya seperti gunung es yang akhirnya tersibak ternyata cukup besar ya. Dan heboh beberapa waktu lalu di mana ketika Deddy Mulyadi baru saja menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, ternyata ya dirinya cukup kaget ketika diwarisi utang sebesar 300 miliar. Dan anehnya ketika dana hibah diselidiki ya, jadi sebenarnya dana hibah itu cukup banyak, cukup lumayan. Tetapi anehnya dana hibah itu dihibahkan lagi ke elemen lain, instrumen lain yang ternyata tidak untuk kepentingan rakyat. Dan justru ketika membangun sebuah prasarana, fasilitas untuk rakyat justru menghutang. Dan hutangnya yang digunakan adalah untuk BPJS. Otomatis akan mengganggu kesejahteraan masyarakat karena mengingat BPJS yang tidak kunjung cair akan merepotkan pihak rumah sakit untuk memberi perobatan dan peralatan medis tentunya, dan ya banyak rumah sakit yang akhirnya menolak BPJS dan masyarakat pun terganggu atas pelayanan BPJS. Lantas seperti apakah sikap dari Khofifah Indar Parawansa tentang kasus kasus korupsi yang menyandung dirinya? Kita langsung saksikan video teman-teman ya. Bu, izin menjelaskan soal panggilan KPK kemarin itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Kita menunggu aja. Menunggu Panggilannya sebagai apa dan ya, Mas, ya. dalam posisi Ibu sebagai apa Bu? Saksi Saksi. Oh, sebagai saksi ya, baru juga sih ya. beberapa tersangka. Kesiapannya bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, Mas. Siap, Mas. Siap. Pekan lalu KPK telah menjadwalkan untuk pemeriksaan Dijadwalkan ulang ya. saksi saudara KIP selaku Gubernur Jawa Timur. Ya. Namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir karena ada keperluan lain dan malah kabur ya. penjadwalan ulangnya masih terus dikoordinasikan oleh penyidik supaya nanti juga bisa dilakukan penyidikan, dan tentu keterangan-keterangan dari saksi dimaksud sangat dibutuhkan untuk membuat terang dari perkara ini. Di mana dalam perkara hibah Pokmas, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Website Diskominfo Jatim dihack, tampilkan artikel copot jabatan dan penjarakan Khofifah. Waduh. Website Diskominfo Jatim dihack, teman-teman ya. Mari kita bahas. Situs resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur diretas. Ini Di cukup website tersebut muncul gawat ini ya, artikel cukup yang menarik juga ya. menargetkan Gubernur Jatim berjudul copot jabatan dan penjarakan Khofifah. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Diskominfo Jatim, Serlita. Dia mengatakan bahwa benar saat ini masih dalam proses tracing. Website kami memang sedang dihack. Ini bukan kali pertama situs pemerintahan terkena Baru hack. ketahuan ini Padahal ya. setiap elemen pemerintahan di semua lini itu pasti ada yang namanya dana pengelolaan sistem, mau pemeliharaan namanya korupsi website ya. ataupun aplikasi. Dan anggaran untuk pemeliharaan sistem itu tidak kecil cuy. Lantas digunakan untuk apa anggaran dana untuk pemeliharaan sistem ini cuy? Ya, Judul untuk artikel provokatif tersebut muncul di tengah sorotan publik setelah sebelumnya Khofifah dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus
dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat APBD Jatim. Namun Hovifah sendiri belum memenuhi panggilan dengan alasan cuti untuk menghadiri wisuda anaknya di Tiongkok. Apakah ini respon terkait adanya dugaan korupsi APBD Jatim, cuy? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Jangan lupa di follow. Bye bye. Ketidakhadiran Gubernur Jawa Timur dalam pemeriksaan KPK kini jadi sorotan tajam LSM Lira. LSM Lira Jawa Timur menyebut sudah cukup bukti hukum untuk menetapkan Hovifah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi hibah Pokmas. Samsudin mengatakan, kami menilai sudah cukup bukti bagi KPK untuk menetapkan Hovifah sebagai tersangka. Samsudin menegaskan, ketidakhadiran Hovifah dalam pemanggilan KPK justru memperkuat dugaan adanya hal yang ditutupi. Dugaan pelanggaran serius disebut terjadi, termasuk melampaui batas maksimal dana hibah dalam Permendagri 77 tahun 2020, serta manipulasi SPJ dalam LKPJ Gubernur yang diduga fiktif. Dokumen fiktif dalam laporan ke DPRD bisa dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen negara. Jika terbukti, ancaman hukuman bisa mencapai 6 tahun penjara. Dari 21 orang tersangka yang telah ditetapkan, publik kini menanti. Apakah KPK berani menyentuh nama besar di lingkaran kekuasaan? Pemeriksaan Hovifah dijadwalkan ulang. Lira menegaskan, jika hukum tak menyentuh elit, keadilan hanya ilusi. Guys, tahu gak kalian? Hovifah hari Soleh ini ternyata dipanggil KPK. Dan hari ini tuh hari Jumat, bro. Hari Jumat. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat, itu adalah hari yang paling menakutkan. Sebab apa? Rata-rata kalau ada tersangka dipanggil oleh KPK hari Jumat, alamat gak boleh, alamat gak balik, bro. Tapi yo, ojo seneng dhisik. Hovifah, Gubernur Jawa Timur, belum jadi tersangka. Dia ini hanya dipanggil sebagai saksi. Tapi tentu kita senang. Pasti kalian-kalian juga senang. Sebab selama ini dugaan korupsi duit 2 triliun. Tentu pelaku-pelakunya ini yone isok yang dijerat hukum tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur. Wis ono 21 tersangka. Dan itu tidak ada dari pegawai Pemprov. Padahal duit itu mengucur, permohonannya itu kepada pemerintah provinsi. Dan kantor gubernur sudah digeledah oleh KPK. Kantor wakil gubernur juga sudah digeledah oleh KPK. Saya seneng hari ini berita-berita baca itu di media online, Hovifah dipanggil KPK. Tapi kalau ini gak teko dek nih, bisa jadi tidak datang ya karena trauma Jumat keramat. Soalnya tersangka nek diceluk hari Jumat, alamat gak mulai, alamat pakai rompi oren. Pertanyaan dari Cak Soleh buat kalian warga Jawa Timur sing jaluk pengampunan pajak gak dikabul-kabulno, sing kene ngurusi korupsi Bank Jatim lebih dari 500 miliar yo gak direken mbek gubernur. Pungli-pungli di SMA negeri yo gak direken oleh gubernur. Menurut kalian, apakah korupsi duit 2 triliun dana hibah pemerintah provinsi ini juga ada peranan dari gubernur atau tidak? Ada peranan dari wakil gubernur atau tidak? Kata mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, taunya sebatas apa? Ayo teman-teman, apa pendapat kalian dengan dipanggilnya Hovifah oleh KPK? Apakah cukup jadi saksi ataukah malah akan menjadi titik. Ini cukup menarik ya, apa yang dikatakan oleh Cak Soleh bahwa ternyata website dari Jatim ya dibobol ya. Sebenarnya sih ini cukup menarik. Kenapa menarik ya? Karena dana untuk pengamanan website pemerintah itu nggak main-main ya teman-teman ya. Itu cukup lumayan besar. Tapi kenapa bisa dibobol? Inilah yang patut dipertanyakan ya. Dana itu kemana? Dan untuk apa? Apakah mereka
lenggang kangkung seolah itu nggak ada apa-apa. Ya mungkin ini oke lah ya kerjaan hacker ya, karena hacker mungkin cukup kepo seberapa amankah, dan ketika tidak aman dan mudah mungkin oke lah cukup selevel 2 level dan akhirnya terjebol. Ini patut dipertanyakan, dananya itu kemana dan untuk apa? Gak main-main ya. Dari dana Poskom sendiri di sejumlah 2 triliun ya, itu sangat luar biasa. Ya Cak Soleh cukup senang ya atas tindakan KPK untuk memanggil, tapi ya menurut saya cukup miris ya. Kenapa sih ya berita tentang korupsi itu nggak pernah berhenti ya, dari jilid demi jilid, edisi demi edisi, seperti sinetron Indonesia. Ini sangat miris sekali teman-teman ya. Apakah mereka nggak pernah berpikir tentang kesejahteraan rakyat ya? Terus yang katanya 19 juta lapangan ya, itu cuma ilusi ya. Sekarang nyari kerja itu susah. Otomatis perputaran ekonomi pun sekarang susah ya. Mereka itu nggak berpikir seperti ke situ ya. Aduh, sampai terbawa emosi teman-teman ya. Luar biasa ini ya. 2 triliun ya. Aduh, bayangkan. Ini kalau buat bangun kota Jawa Timur itu bangunnya tuh waduh. Oke ya, langsung saja dengan video selanjutnya. Khofifah diperiksa KPK, dicurigai atas 2 kasus besar. Ini dia faktanya, nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, tengah jadi sorotan. Ia dilaporkan ke KPK, bahkan kantornya ikut digeledah. Bagaimana bisa? Yang pertama, Khofifah dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat Menteri Sosial tahun 2015. Kasusnya soal proyek validasi data kemiskinan senilai hampir 400 miliar rupiah. Laporan ke KPK ini mencuat lagi usai audit BPK mencurigai adanya pengadaan fiktif dan laporan palsu dari daerah. Yang kedua, KPK juga menggeledah kantor Gubernur Jatim karena kasus dugaan suap dana hibah, KONI, dan kelompok masyarakat. Katanya, aliran dana dari APBD diduga tidak transparan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak. Tenang aja Bu, tak kayak tutorialnya ben sampean aman tekok panggilan KPK. Nggak tahu gitu ya, ini aneh ya. Sopo-sopo rahasia berdua. Oke. Begitu sampean mari acara wisuda anake sampean di Cino, ya sampean ojo balik nang Indonesia, langsung terbang nang Iran. Di Iran kono agendane survei dan studi banding cara pembuatan dan pengoperasian reaktor nuklir. Ya, 2 tahun cukup. Reaktor nuklir. Teko Iran langsung terbang nang Israel. Agendane cara mengoperasikan Iron Dome di Israel setahun cukup. Teko Israel ojo balik nang Indonesia. Langsung nang Amerika. Di Amerika engko agendane cara mengemudikan kapal induk. Nah, ndek kono iku paling rodok suwe 3 tahun ya. Engko begitu 3 tahun selesai, sama aja mulai nang Indonesia, langsung terbang nang Rusia. Gawe cara membuat dan mengoperasikan reaktor nuklir besar bomba. Di kono 3 tahun cukup. Engko akhirnya koyo Gus Yakul iku lho. Aman-aman, manutuh aku aman. Khofifah so agamis, tapi kejam. Tidak punya rasa empati terhadap rakyat kecil. Padahal pengampunan pajak untuk kepentingan rakyat kecil dan yang kaya pastilah tidak membutuhkan. Karena mereka tidak bakal nunggak pajak. Bagaimana menurut kalian? Saya mau membandingkan 100 hari kerja antara Deddy Mulyadi dan Khofifah Indar Parawansa. Fans dari KDM ya? Ayo rek, rungokno iki. Apakah Jawa Barat itu lebih maju daripada Jawa Timur, atau menurut kalian Jawa Timur lebih maju? Deddy Mulyadi baru jadi gubernur langsung bikin gebrakan pemutihan pajak kendaraan. 1 itu. Yang kedua, dia buat kebijakan melarang TK sampai SMA wisuda. Dan ini banyak didukung, tidak hanya Jawa Barat, sa-Indonesia kesing dukung. Yang ketiga, pemberantasan premanisme. Ormas-ormas yang ngaku-ngaku preman-preman tapi berbaju ormas dilawan sama Deddy Mulyadi. Ini sebuah gebrakan baru. Yang keempat, pendidikan karakter melalui barak militer. Anak-anak SMA sing mokong-mokong, yang suka minum-minuman, yang suka tawuran, dimasukkan ke dalam barak militer, diajari akhlak, diajari sopan santun, diajari pendidikan kebangsaan. Jawa Timur gak ono, bro. Jawa Timur gak ono. 5, melarang studi tour. 6, memangkas dana hibah 153 miliar menjadi 9,2 miliar. Selanjutnya, peningkatan akses listrik.
Terus program renovasi rumah tidak layak huni loh. Maju sekali ini. Terus penggunaan dana pribadi untuk kesejahteraan rakyat. Seringkali dia keliling-keliling ke masyarakat ngasih bantuan pakai dana pribadinya dia. Kita tidak pernah lihat gubernur maupun wakil gubernur Jawa Timur melakukan itu. Nyeneng no masyarakat gak pernah ketok. Nggak pernah ketok. Pemberian bonus kepada siswa berprestasi sebesar 25 juta. Dari berbagai apa yang sudah dilakukan oleh Deddy Mulyadi, menurutmu dibanding Hovifah Indar Parawansa ya opo? Apakah nol dalam tanda tanya, ataukah Hovifah dalam waktu 100 hari sudah banyak melakukan sesuatu untuk kesejahteraan rakyat, sudah banyak menyenangkan masyarakat? Ayo teman-teman, silahkan komen yang objektif. Tujuan perbandingan ini supaya Jawa Timur tidak kalah dengan Jawa Barat, supaya Hovifah bisa belajar dari Deddy Mulyadi di dalam mensejahterakan masyarakat. Jangan lupa teman-teman, silahkan komen. Ini cukup menarik juga ya, dari pernyataan Cak Soleh bahwa dia membanding-bandingkan Jawa Timur dengan Jawa Barat yang ternyata cukup signifikan jomplang ya, dimana banyak kebijakan-kebijakan yang ternyata tersalib, dan kalau di MotoGP gapnya itu cukup panjang ya, karena Deddy Mulyadi melakukan banyak kebijakan ya, banyak sekali ya. Nah ini paling menonjol ada di mana Deddy Mulyadi meninjau, mengaudit agar lebih akuntabel, lebih transparan, di mana ternyata dana hibah itu memang banyak diselewengkan ya. Nah kalau pernyataan dari Hovifah Indar Parawansa yang mengatakan bahwa dia tidak tahu, ini cukup aneh ya. Aneh ya, kenapa aneh? Seorang gubernur, seorang pemimpin daerah yang memegang alokasi dana hibah itu nggak tahu ya. Sudah jelas apabila ada seorang pengusaha yang mengajukan proposal bahwa dana hibah untuk apa, itu kan harusnya sudah jelas proposalnya, tujuannya untuk apa. Tetapi Hovifah mengatakan tidak tahu, dan diperkuat bahwa dia ya mungkin saja itu menjadi tersangka seperti apa dikatakan oleh Cak Soleh. Ketidakhadiran dari Hovifah Indar Parawansa menguatkan bahwa dia memang ya mempunyai keterlibatan yang cukup dalam penyelewengan dana hibah, ya terindikasi bisa jadi tersangka ya, diduga ya, bukan menuduh. Dan ini akan menjadi sesuatu yang ya cukup mencoreng nama Hovifah Indar Parawansa ya, kembali mengingat dia mempunyai rekam jejak cukup panjang dan mempunyai track record yang mempunyai nama besar. Dan pertanyaannya, apakah KPK akan menuntaskan kasus-kasus yang mempunyai nama besar tersebut? Contohnya ada beberapa kasus besar yang tidak sampai tuntas. Kasus oplosan Pertamina sampai sekarang tidak ada kabarnya. Kasus KTP elektronik sekarang nggak ada kabarnya, bahkan telah ditutupi. Bagaimana kalian? Tanggapi di kolom komentar. Tunggu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.